Bab 9, Pil Esensi Pembentukan Awal. Tabib Lo Jing membawa Wulong pergi ke ruangan lainnya, yang merupakan ruangan alkimia. Di sana terlihat sebuah tungku yang memiliki diameter 30 cm dan tinggi 40 cm serta tutupnya yang terbuat dari perunggu. Tampaknya tungku ini adalah tungku yang sudah sangat tua usianya. Samar-samar Wulong bisa melihat ada ukiran harimau dan beberapa hewan lainnya. Guru, inilah tungkunya. Coba guru lihat. Apakah ini bisa guru gunakan? Wulong perlahan berjalan mendekati tungku dan memeriksanya. Kemudian dia pun menganggukkan kepalanya. Bagus, ini sudah cukup. Baiklah, aku akan meminjam ruangan ini. Tolong jangan ada yang mengganggu aku memurnikan pil. Guru, apakah kamu bisa memurnikan pil juga? Tabib Lo Jing seakan-akan tidak percaya. Karena tadinya dia berpikir kalau tungku itu akan dibawa oleh Wulong dan digunakan oleh guru Wulong, dia tidak menyangka bahwa tungku itu akan digunakan sendiri oleh Wulong. Iya, aku memiliki sedikit pengetahuan tentang alkimia. Guru, kalau boleh tahu, pil apakah yang akan guru murnikan ini? Wulong terdiam memikirkannya dan senyum di bibirnya terlihat sedikit, karena ketika dia menatap Tabib Lo Jing, dia juga memikirkan bagaimana Tabib Lo Jing menggunakan teknik akupuntur yang diajarkannya tanpa energi spiritual. Kalau dia berhasil memurnikan pil esensi pembentuk awal yang berguna juga untuk manusia awam memiliki energi spiritual bila mengkonsumsinya. Hehehe, Tabib Lo Jing. Tadi kamu mengatakan bagaimana memiliki energi spiritual. Aku akan membuat pil esensi pembentukan awal ini berguna juga untuk orang awam dapat memiliki dan menampung energi spiritual di dalam tubuhnya. Epi. Apa? Guru, apakah kamu bercanda? Pil itu sangat mahal. Aku tahu pil yang mampu membuat manusia awam menjadi seorang praktisi bela diri sangat mahal. Tapi pil itu bukan bernama pil esensi pembentukan awal, tapi pil esensi penempaan fisik. Kenapa namanya pil esensi penempaan fisik? Apakah pil itu memiliki fungsi yang sama dengan pil esensi pembentukan awal? Guru, sesuai dengan apa yang kamu katakan, pil yang akan kamu buat memiliki efek yang sama dengan pil esensi penempaan fisik. Ketika itu aku pernah mengikuti lelang yang dilaksanakan di balai lelang tingkat provinsi. Pil itu laku dengan harga puluhan juta yuan. Puluhan juta yuan? Apakah kamu tidak salah? Tidak guru, pada waktu itu, pil itu dibeli oleh salah satu keluarga nomor 1 di ibu kota provinsi dengan harga lelang 50 juta yuan. 50 juta yuan? Perlu diketahui, dengan uang 50 juta yuan, keluarga Wulong tidak lagi perlu bekerja keras. Uang itu cukup untuk mereka gunakan selama beberapa tahun untuk mencukupi makan dan pakaian keluarganya. Apalagi itu hanya satu pil saja. Bagaimana kalau ada banyak pil? Wulong memikirkan uang penjualan pil tersebut, karena selama hidupnya, dia tidak pernah melihat uangnya sebanyak itu. Tabib Lo Jing, apakah kamu bisa menjualnya ketika kamu telah membuktikan pil buat aku? Kita akan memasarkannya di rumah lelang. Tampaknya kali ini Wulong sangat bersemangat, mengingat dia memerlukan uang yang banyak untuk mengumpulkan banyak tanaman arbel. Tabib Lo Jing terdiam sejenak karena dia bukanlah seorang pebisnis, namun ketika dia mengingat cucu perempuannya yang memiliki umur 25 tahun. Kini cucunya lah yang menjalankan bisnisnya di klinik bintang ini. Tabib Lo Jing akhirnya menyetujui perkataan Wulong. Bisa guru? Tapi aku akan menanyakannya kepada cucu perempuanku dulu. Apakah dia mampu menanganinya? Baiklah, silakan kamu tanyakan. Aku akan memurnikan pilnya terlebih dahulu di sini. Akhirnya Tabib Lo Jing meninggalkan Wulong yang kini sibuk dengan pekerjaannya. Setelah tidak ada orang di ruangan itu, Wulong baru teringat kalau untuk memurnikan pil, dia harus memiliki api pemurnian. Paling tidak dia harus memiliki api bumi, biarpun api bumi adalah api tingkat rendah, tapi api bumi sudah termasuk memenuhi syarat untuk memurnikan pil tingkat rendah. Wulong akhirnya duduk bersila untuk memasuki pikirannya, dan mencari di kepalanya, bagaimana mendapatkan api bumi. Setelah lama duduk bersila, tiba-tiba Wulong mendapatkan ingatan bahwa dia memiliki api surgawi yang bisa dipanggil kapan saja melalui segel tangan. Perlahan-lahan Wulong mempelajari segel tangan untuk pemanggilan api surgawi. Api surgawi adalah api tingkat tinggi. Dulunya di dalam persiapan berinkarnasi, Xianlong telah melemparkan api surgawi ke bumi dan dapat dipanggil dengan segel tangan tingkat tinggi. Dimanapun keberadaan api surgawi yang dilemparkan Xianlong ke bumi, api itu pasti akan datang begitu segel tangan tingkat tinggi digunakan. Saat itu Xianlong sadar, kalau dia tidak memiliki api surgawi, dia tidak akan bisa memurnikan pil. Dia tidak berani menggunakan api ilahi, karena tubuh orang yang berinkarnasi pasti sangat lemah. Dan tidak akan mungkin mampu menerima api ilahi masuk ke tubuhnya. Beda dengan api surgawi. Biarpun dia adalah api tingkat tinggi, namun Xianlong telah membuat api surgawi itu takluk dengan praktisi yang mampu membuat segel tangan tingkat tinggi. Beda dengan api ilahi sangat sombong dan tidak akan pernah menurut kepada siapapun. Biarpun api ilahi telah ditaklukkan, dia hanya nurut kepada orang yang ditaklukkan.
Bila orang lain yang bukan pemiliknya mencoba menaklukkannya, dapat dipastikan tubuh orang tersebut akan ditelan oleh api ilahi kalau tidak kuat. Wulong segera membuat segel tangan untuk pemanggilan api surgawi. Segel tangan tingkat tinggi ini lumayan rumit, tapi saat Wulong mempraktekannya, Wulong merasa seakan-akan dia telah melakukan segel tangan itu sampai ribuan kali dan sangat gampang untuk melakukannya. Setelah segel tangan dibuat, Xianlong melemparkan simbol misterius hasil segel tangannya ke langit, dan simbol tersebut pun melesat keluar dari ruangan itu untuk mencari keberadaan api surgawi. Segel tangan tingkat tinggi yang dibuat oleh Wulong mampu mengelilingi bumi hanya dalam tempo 1 jam kurang. Setelah menunggu di dalam ruangan itu selama hampir 2 jam, akhirnya sesuatu yang panas memasuki ruangan alkimia dan langsung masuk ke tubuh Wulong dengan tenang. Wulong tidak merasakan panas sedikit pun, karena api surgawi sudah takluk dan jinak serta telah mengakui Wulong sebagai majikannya. Hehehe, akhirnya aku memiliki api surgawi. Baiklah, sekarang mari kita murnikan obat-abatan ini. Dengan menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil esensi pembentuk awal sebenarnya terlalu berlebihan, ibaratnya untuk memotong sebuah bawang, Wulong menggunakan parang besar. Tungku alkimia segera dipanaskan menggunakan api surgawi, hanya dalam tempo beberapa detik, tungku berhasil dibersihkan dari kotoran yang lengket, kemudian, dengan berurutan dalam memasukkan sebuah tumbuhan arbel ke dalam tungku, Wulong mengatur suhu api. Dalam memurnikan pil ini, Wulong sangat terampil, seakan-akan dia telah melakukan pemurnian ini sebanyak jutaan kali. Beberapa saat kemudian, tampak energi spiritual langit dan bumi seakan-akan tersedot masuk ke dalam tungku pemurnian dengan gila-gilaan. Dalam tempo waktu hanya 10 menit, akhirnya pemurnian telah selesai. Wulong segera menampar tutup tungku. Klang! Tutup tungku terbuka dan terciumlah aroma yang sangat memabukkan dan sangat wangi, dan Tian Wulong sepertinya menjadi bergejolak ketika mencium aroma pil tersebut. Perlahan-lahan Wulong mengeluarkan pil yang ada di dalam tungku. Wulong mendapati di sana terdapat 8 pil esensi pembentuk awal. Pil itu memiliki pola 2 garis emas yang menandakan pil buatan Wulong adalah pil kualitas terbaik tanpa kotoran. Setelah mengeluarkan pil, Wulong melihat sekeliling ruangan untuk mencari botol giok untuk menempatkan pil-pilnya. Ternyata di ruangan ini terdapat banyak botol giok kosong. Wulong segera menempatkan pil-pilnya ke dalam botol giok yang berukuran kecil dan hanya bisa menampung 1 pil yang seukuran kacang tanah. Hehehe, akhirnya berhasil juga. Kenapa ingatan di kepalaku sepertinya membuatku berpikir bahwa aku telah memurnikan pil ini sampai jutaan kali. Setelah Elma merenung, Wulong akhirnya tidak mampu menemukan ingatan siapa sebenarnya yang ada di kepalanya. Dia pun keluar dari ruang alkimia. Di depan pintu dia mendapati tabib Lojing sedang berdiri menunggu dia keluar bersama cucu perempuannya. Cucu perempuan tabib Lojing ini sangat cantik bagaikan peri, kulitnya yang sangat putih bagaikan giok putih dan memiliki rambut yang panjang serta tinggi 170 cm. Bersama tabib Lojing menatap Wulong yang baru keluar. Guru, apakah kamu berhasil membuat pil esensi penempaan fisik? Biarpun namanya beda dengan ingatan yang ada di kepalanya, Wulong tidak terlalu memikirkannya. Cucu perempuan tabib Lojing hanya berdiri dan menundukkan wajahnya karena dia tidak menyangka kalau guru dari kakeknya adalah pemuda yang baru berumur 17 tahun saja. Namun memiliki wajah yang sangat tampan serta tenang, hingga membuat cucu perempuan tabib Lojing yang bernama Loni sedikit canggung. Sudah, ini pilnya, silakan kamu gunakan 1 butir, bila pil ini berhasil, kamu cobalah untuk bekerja sama dengan rumah pelelangan di ibu kota provinsi. Wulong mengeluarkan 1 botol giok pil yang telah dikantonginya di kantong kanan dan kirinya, karena kantong celananya kecil, hanya mampu menampung 4 botol pil, jadi Wulong membaginya menjadi 2 kantong. Tabib Lojing membuka tutup botol giok. Kemudian menuangkannya, saat dia melihat 1 butir pil sebesar kacang tanah. Matanya berbinar, apalagi aroma dari pil tersebut membuat tubuhnya seakan-akan ingin melayang ke langit. Sedangkan cucu perempuan tabib Lojing juga tampak sangat bersemangat, karena dia juga mencium aroma pil itu sangat menyegarkan. Baik guru, kapan aku akan mencoba pilnya guru? Terus terang saja, kualitas pil ini jauh lebih baik daripada kualitas pil yang aku lihat di pelelangan. Sambil memegang 1 botol pil yang membuat jantung tabib Lojing seakan-akan ingin melompat keluar karena terlalu bersemangat. Hihi, sekarang saja, aku juga mau melihat efeknya terhadap diri tabib Lojing. Tapi setelah meminumnya, sebaiknya tabib Lojing bersila, serta usahakan mengatur energi yang terdapat di dalam pil disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian tempatkan ke dantian tabib. Baiklah, serang murid akan mencoba merasakan efek pil ini. Bab 10, Tabib Lojing yang berhasil memasuki jalur kultivasi. Tabib Lojing yang telah duduk bersila setelah menelan pil esensi pembentukan awal yang sekarang kita sebut sebagai pil esensi penempaan fisik. Pil itu langsung meleleh di dalam mulut Tabib Lojing. Tabib Lojing merasa energi spiritual langit dan bumi seakan-akan air bah yang memasuki tubuhnya.
Tabib Lojing merasa sedikit panik, karena energi spiritual yang sangat kaya dari pil itu menyerbu tubuhnya. Wulong yang melihat wajah Tabib Lojing sepertinya kepayahan, lalu dengan tenang berkata kepada Tabib Lojing yang sedang bersila menutup matanya. Tenangkan pikiranmu dan edarkan energi tersebut berputar ke sekeliling tubuhmu agar saluran-saluran yang tersumbat di tubuhmu dibersihkan oleh energi tersebut. Mendengar suara Wulong, Tabib Lojing akhirnya berusaha menenangkan pikirannya dan mengedarkan energi yang bagaikan air bah itu berputar ke sekeliling tubuhnya. Banyak sumbatan-sumbatan di urat-urat tubuh langsung terbuka. Jika dilihat dari luar, tubuh Tabib Lojing sepertinya memancarkan energi berwarna biru samar, amat samar bahkan. Tapi itu masih terlihat dengan mata telanjang. Cucu perempuan Tabib Lojing sampai membuka mulutnya karena terpukau oleh efek dari pil yang ditelan kakeknya. Setelah 1 jam, akhirnya Tabib Lojing memasuki jalur kultivasi dengan ranah di bumi bernama penempaan fisik tahap kedua. Dia mendengar 2 kali suara teredam yang hanya bisa didengarnya sendiri. Dalam 1 kali jalan, Tabib Lojing telah berhasil menerobos ke jalur kultivasi. Ini adalah keajaiban yang dirasakan Tabib Lojing. Dia merasakan energi spiritual terus-menerus berputar ke sekeliling tubuhnya. Akhirnya, Tabib Lojing membuka matanya dan terlihat di matanya ada kekaguman yang terpancar terhadap Wulong. Guru, aku merasakan energi spiritual yang kaya terus-menerus berputar ke sekeliling tubuhku. Tadi aku sempat bingung, karena aku mendengar suara teredam sebanyak 2 kali. Bagus. Itu artinya Tabib Lojing telah memasuki jalur kultivasi. Kedepannya, kamu hanya perlu meningkatkan energimu untuk maju ke tahap selanjutnya dari jalur kultivasi. Kamu bisa mengikuti cara-caranya di buku yang kutulis itu. Tabib Lojing mengeluarkan buku yang ditulis oleh Wulong dari pakaiannya. Dia sangat menghargai buku buaan Wulong dan bahkan menganggapnya sebagai buku pusaka keluarganya. Baiklah guru, terima kasih banyak guru. Tabib Lojing langsung jatuh berlutut menghadap Wulong. Wulong yang melihat apa yang dilakukan Tabib Wulong membuatnya merasa tidak enak hati. Buru-buru dia mengangkat tubuh Tabib Wulong. Berdirilah, lain kali jangan berlutut seperti ini, aku tidak bisa menerimanya. Sedangkan Loni yang melihat kakeknya sangat energik dan penuh dengan energi merasa bahagia. Dia menatap Wulong penuh kekaguman. Tabib Lojing, bagaimana kamu akan menjual pil-pil yang kumurnikan ini? Oh, iya, guru. Kenalkan ini cucuku bernama Loni. Dialah yang bertanggung jawab dalam memegang bisnis klinik bintangku. Loni, beri hormat kepada guru Wulong. Loni memberi hormat kepada tuan muda Wulong. Baiklah, sekarang, bagaimana caramu untuk menjual pil yang kalian sendiri telah melihat efek dan kegunaannya? Tuan muda, aku tadi telah berhasil mendapatkan nomor telepon dari rumah lelang lautan emas yang berada di ibu kota provinsi, dan aku akan segera menghubungi orang rumah lelang itu sekarang. Wulong menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Loni segera mengeluarkan ponselnya menghubungi rumah lelang lautan emas yang terletak di ibu kota provinsi. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara wanita muda dari balik ponsel. Halo, selamat sore, dari rumah lelang lautan emas. Adakah yang bisa kami bantu? Ya, saya Loni, Direktur Klinik Bintang di kota Fongkai. Aku berencana melelang pil esensi penempaan fisik kualitas tinggi. Apakah rumah lelang mau menerimanya? Setelah Loni mengatakan maksudnya, suara di balik telepon terdiam beberapa saat, kemudian terdengar nafas berat dan suara dari balik ponsel. Bisa, tunggu sebentar. Aku akan menyambungkannya dengan Presiden Direktur Rumah Lelang. Karena pil esensi penempaan fisik sangat berharga, aku tidak memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan. Terdengar suara gagap di seberang ponsel, yang tampaknya sedikit tertekan, sedangkan Loni tampak menjadi bersemangat. Baiklah, silahkan, aku akan menunggu. Beberapa saat kemudian terdengar suara seorang lelaki yang sangat berwibawa. Selamat sore, saya Presiden Direktur Rumah Lelang Lautan Emas Von Sualin. Saya mendengar Anda akan melelang pil esensi penempaan fisik. Apakah itu benar? Ya, itu benar. Saya dari Klinik Bintang di kota Fongkai memiliki 3 pil esensi penempaan fisik dengan kualitas terbaik. Bisakah kita melakukan video call, agar aku bisa menilainya dari jauh terlebih dahulu? Bisa, aku akan mengalihkan panggilan ke video call. Loni segera mengalihkan panggilan menjadi video call. Wulong memberikan 3 botol jiok yang berisikan pil esensi penempaan fisik dan meletakkannya ke meja yang ada di ruangan tersebut. Kemudian mengeluarkan 1 buah pil dari botol tersebut dan meletakkannya di atas meja. Loni mengarahkan kamera ke pil yang ada di meja, kemudian berkata di balik ponselnya. Tuan Von Sualin, inilah pil-pil tersebut, silakan dilihat. Wajah Von Sualin di balik telepon yang tampak gemuk itu menjadi bersemangat. Apalagi dia melihat ada 2 garis emas yang melingkari pil itu. Bagus, Nona, kalau boleh tahu, siapakah namamu? Saya bernama Loni di kota Fongkai dan menjadi Direktur Klinik Bintang. Kota Fongkai, baiklah, bisakah Nona menunggu besok pagi jam 7? Kami akan berangkat ke tempat Nona untuk memeriksa lebih lanjut pil esensi penempaan fisik. Bisa, kami siap menunggu Tuan Von Sualin di klinik kami.
Setelah beberapa saat, telepon dimatikan. Mereka semua yang ada di ruangan itu bisa mendengar dengan jelas. Wulong sedikit tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, besok kalian aturlah, aku masih harus masuk sekolah." "Baik Tuan Muda Wulong, aku akan mengaturnya sebaik mungkin." Wulong pun kembali pulang ke kosnya, karena dia sendiri pun sudah tidak sabar untuk memurnikan pil ke tubuhnya. Tabib Lo Jing keluar bersama Wulong dan memerintahkan bawahannya untuk mengantar pulang Wulong ke kosnya menggunakan mobil miliknya. Sebelum Wulong memasuki mobil yang akan mengantarnya ke kos tempat tinggalnya, Tabib Lo Jing memberikan sebuah ponsel canggih kepada Wulong. Tabib Lo Jing tahu kalau memang benar-benar Wulong tidak memiliki ponsel, sehingga dia memerintahkan Cucuni untuk membelikan sebuah ponsel terbaik untuk Wulong. Bagaimanapun juga, harga buku yang dibuat All Wulong untuknya sangat tidak sebanding dengan semua harta yang dimilikinya. Tabib Lo Jing merasa mendapatkan harta karun ketika melihat buku yang ada di genggamannya pada saat itu, apalagi kini Wulong memberikan pil yang dimurnikan secara pribadi oleh Wulong, yang harganya sampai puluhan juta yuan. "Guru, murid membelikanmu sebuah ponsel. Harap guru mau menerimanya. Tolong jangan ditolak pemberian muridmu ini." Tabib Lo Jing memberikan ponsel itu kepada Wulong dengan sangat sopan, sehingga mau tidak mau, Wulong harus menerimanya. "Baiklah, terima kasih atas ponselmu ini." Wulong menerima pemberian Tabib Lo Jing dengan santai, tapi sebenarnya hatinya sangat senang. Dia yang selama sekolah di tingkat dasar hanya bisa memandang teman-temannya yang menggunakan ponsel pintar. Karena keluarga Wulong sangat susah, dia tidak pernah berpikiran untuk memintanya kepada orang tuanya. Dia hanya ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah tamat sekolah, dia akan mencari pekerjaan yang baik, hingga dapat menghidupi orang tua serta adiknya dengan baik. Itu saja sebenarnya cita-cita sederhana Wulong. "Guru bisa langsung menggunakan ponsel itu. Saya juga telah menyimpan nomor ponsel saya di dalam ponsel milik guru dan juga saya telah mengisi pulsa sebanyak 100.000 yuan. Oh, baiklah dan terima kasih atas hadiah yang kamu berikan. Sekarang aku akan segera kembali ke tempatku dahulu." Setelah Wulong pulang, Tabib Lo Jing menemui cucunya. "Nir, kamu harus melakukan yang terbaik agar guru Wulong senang. Aku melihat masa depan guru Wulong ini tidak terbatas. Dia mampu memurnikan pil yang sangat langka ini, itu merupakan sebuah prestasi yang tidak mungkin digapai oleh sembarang orang. Bahkan menurut cerita, pil yang dulunya dilelang di rumah lelang lautan emas berasal dari reruntuhan kuno. Namun pil yang dibuat oleh Wulong memiliki kualitas jauh di atas pil yang didapat orang-orang rumah lelang dari reruntuhan kuno. Orang-orang dari rumah lelang itu berhasil menemukan pil itu di sana, dan di zaman sekarang ini, pil itu sudah punah dan bahkan resepnya pun telah hilang. Wulong tidak takut bila resep pembuatan pil tersebut diketahui oleh siapapun, karena cara pembuatan pil juga harus memiliki tahapan, yaitu tahap memasukkan bahan tumbuhan spiritual, harus sesuai urutan, dan juga harus dimurnikan, paling rendah harus menggunakan api bumi. Kalau hanya menggunakan api kompos gas atau api dari arus listrik, dapat dipastikan pemurnian akan gagal, dan bahan-bahan yang ada akan menjadi sampah yang tidak berguna. Baik Kek, aku juga tahu, dengan kerjasama kita dengan Tuan Muda Wulong ini berhasil, aku yakin klinik kita juga akan menjadi terkenal di seluruh Tiongkok. Hehehe, bagus, bagus. Sekarang kakek akan pergi ke klinik untuk menemui pasien. Baik Kek. Biasanya klinik ditangani oleh Tabib Lo Jing hanya untuk mengobati pasien bersama 2 orang tabib lainnya yang merupakan murid dari Tabib Lo Jing. Ketika Tabib Lo Jing tidak ada, maka muridnya yang telah berumur 40-an tahun yang akan menanganinya. Hari ini Tabib Lo Jing sangat bersemangat, apalagi dia telah memiliki energi spiritual di tubuhnya. Dengan mengairkan sedikit energi spiritual ke dalam tubuh pasien pun langsung bisa menyembuhkan penyakit ringan. Apalagi nantinya dia akan mempelajari buku yang terus berada di sakunya. Buku tersebut tidak pernah dilepaskan oleh Tabib Lo Jing saat setelah dia menerimanya dari Wulong.